Saya Erlangga Kristina Artadoalo, NIM akhir 049, dalam hal ini berperan sebagai pengusaha. Perkenalkan, nama saya Rahmat Mustafa dengan akhir NIM 053. Dengan hal ini saya berperan sebagai Serikat Perwakilan Pekerja. Saya Manggarita Ardelia dengan akhiran NIM 061. Di sini saya sebagai mediator. Dan saya Nailatul Rahmadani dengan NIM akhir 046 berperan sebagai pekerja. Dalam hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan, tidak selalu terjadi keadaan yang berjalan dengan baik. Terkadang muncul berbagai permasalahan yang menyebabkan berakhirnya hubungan kerja antara kedua belah pihak. Berakhirnya hubungan kerja tersebut dikenal dengan istilah pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menurut ketentuan hukum ketenagakerjaan di Indonesia, PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. Namun, PHK bukanlah tindakan yang dapat dilakukan secara sepihak tanpa ada alasan yang jelas. Karena PHK memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan pekerja, maka pelaksanaan PHK diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, PHK dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perusahaan mengalami kerugian, efisiensi perusahaan, pelanggaran disiplin oleh pekerja, berakhirnya perjanjian kerja, atau alasan lain yang dibenarkan oleh hukum. Akan tetapi, sebelum PHK dilakukan, perusahaan dan pekerja pada dasarnya wajib mengupayakan agar hubungan kerja tetap dapat dipertahankan. Apabila terjadi perselisihan mengenai PHK, maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah perundingan bipartit, yaitu musyawarah antara pekerja dengan pengusaha untuk mencapai kesepakatan. Perundingan ini menjadi bentuk penyelesaian sengketa secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak ketiga. Namun, apabila perundingan bipartit tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dapat melanjutkan penyelesaian melalui mediasi. Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan dengan bantuan seorang mediator yang netral dan berasal dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Nantinya, tugas mediator adalah membantu para pihak menemukan solusi yang tepat, adil, dan dapat diterima oleh keduanya. Melalui proses mediasi, pekerja dan pengusaha diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, bukti, serta alasannya masing-masing. Dengan demikian, diharapkan tercapai penyelesaian yang mengutamakan musyawarah dan menghindari proses litigasi yang lebih panjang di pengadilan. Pada video ini, kami akan menampilkan simulasi praktik mediasi dalam kasus pemutusan hubungan kerja Ibu Rahma yang melibatkan Bapak Erlangga sebagai pengusaha, Bapak Rahmat sebagai Serikat Perwakilan Pekerja, dan Ibu Manggar sebagai mediator. Selamat menyaksikan. Baik Ibu Rahma, karena beberapa bulan terakhir perusahaan mengalami penurunan finansial, maka terpaksa perusahaan mengambil langkah efisiensi termasuk untuk mengurangi jumlah pekerjanya. Jadi mohon maaf sekali, Ibu juga termasuk dalam daftar pekerja yang akan di PHK. Duh, tidak bisa begitu, Pak. Bapak harus memenuhi hak saya. Ya sudah, kalau memang Ibu Rahma tidak terima, nanti bisa kita mediasikan bagaimana baiknya, Ibu ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Saya akan memimpin mediasi hari ini terkait perselisihan PHK antara Saudari Rahma dengan perusahaan. Silakan Saudari Rahma menjelaskan kronologinya. Pak Erlangga, saya keberatan atas PHK yang diberikan kepada saya karena saya merasa tidak melanggar pelanggaran yang berat.
Baik, Pak Erlangga, gimana tanggapan dari pihak perusahaan? Jadi begini Ibu, Ibu Rahma ini juga kan pekerja kami. Perusahaan di tempat Ibu Rahma ini bekerja atau perusahaan kami itu sedang mengalami penurunan keuntungan dalam beberapa bulan terakhir. Jadi terpaksa Bu kami melakukan efisiensi termasuk untuk mengurangi jumlah pekerjanya. Dan Ibu Rahma juga termasuk dalam daftar pengurangan jumlah pekerja tersebut. Jadi kami terpaksa melakukan, bukan tanpa alasan kami melakukan pemutusan hubungan kerja itu Bu, kepada Ibu Rahma. Kami memahami kondisi perusahaan, Pak. Tetapi hak-hak pekerja harus tetap dipenuhi sesuai peraturan di perusahaan, Pak. Saya mengerti kondisi perusahaan Bapak, tapi saya juga memiliki kebutuhan hidup. Keluarga saya harus saya tanggung. Saya berharap hak saya diberikan secara layak. Baik, apakah sebelum dilakukannya PHK sudah ada perundingan bipartit antara perusahaan dengan pekerja? Terkait perundingan bipartit itu belum kami lakukan secara khusus Bu, karena memang kami melakukan hal tersebut karena situasi perusahaan yang cukup mendesak saat itu. Nah, disitulah letak masalahnya, Pak Erlangga. Perundingan ini seharusnya dilakukan terlebih dahulu agar kedua pihak ini dapat mencari solusi bersama, Pak. Begitu. Saya setuju, karena perundingan merupakan langkah penting sebelum PHK dilaksanakan. Baik Ibu, terkait prosedur perundingan bipartit itu kami memang dari pihak perusahaan mengakui ada keteledoran dari pihak perusahaan dengan mengabaikan hal tersebut. Begitu Ibu. Pak Erlangga, apakah perusahaan bersedia memberikan pesangon dan hak yang lain kepada Bu Rahma? Untuk terkait itu Bu, perusahaan memang sudah semestinya dan akan siap apabila disuruh untuk membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja dan berbagai ketentuan-ketentuan yang lain sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan Bu. Perusahaan sudah menyediakan anggaran untuk itu. Saya hanya ingin mendapatkan perlakuan yang adil dan hak saya yang sesuai peraturan itu saja, Bapak. Kami juga meminta agar pembayaran dilakukan dalam waktu yang jelas agar pekerja tidak dirugikan, Pak Erlangga. Terkait masa tenggat waktu pembayarannya, kami bersedia untuk membayar itu semua Pak Rahmat dalam waktu 1 bulan ke depan. Jika demikian, saya dapat menerima keputusan PHK tersebut. Apakah kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan masalah perselisihan ini secara damai? Ya, kami sepakat. Baik, dengan tercapainya kesepakatan antara pekerja dan perusahaan, maka perselisihan PHK ini dinyatakan selesai melalui mediasi. Terima kasih atas kerjasamanya semua pihak.